Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemerhati pendidikan. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan pendapat tentang pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu sangat penting untuk semua manusia. Oleh karena itu, topik pembahasan hari ini tentang pendidikan adalah siswa pintar secara akademik. Saya memberikan topik atau judul pembahasan hari ini yaitu siswa pintar secara akademik. Bapak dan Ibu saudara pemerhati pendidikan yang saya kasihi, kenapa siswa itu pintar secara akademik? Tentu siswa itu dia bisa pintar secara akademik itu didukung oleh beberapa faktor penting. Kita lihat siswa pintar yang mendukung oleh dua faktor adalah faktor secara internal atau siswa itu sendiri dan faktor secara eksternal didukung oleh lingkungan siswa itu sendiri. Bapak dan saudara-saudara sekalian, faktor internal membuat siswa itu dia pintar, dia cerdas, adalah kemampuan secara kognitif. Kenapa kemampuan secara kognitif itu sangat penting di dalam kepribadian siswa itu sendiri? Yaitu kemampuan dalam memproses informasi secara berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Siswa harus mampu untuk memproses atau mengelola semua informasi tentang pendidikan. Dengan bergantinya kurikulum yang selalu kita ikuti, ganti pemimpin, ganti kurikulum, dan dalam proses pembelajaran membuat siswa bahkan guru bingung karena mau mengikuti kurikulum apa. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kemampuan secara kognitif untuk mengelola cara berpikir, cara mengelola untuk pendidikan itu sangat penting berlaku pada siswa itu sendiri. Oleh karena itu, siswa harus kritis terhadap pembelajaran. Kenapa harus kritis terhadap pembelajaran? Dengan model-model pembelajaran hari ini, banyak gaya yang dilakukan oleh guru atau dosen di kelas. Ada siswa yang cepat menangkap penjelasan dari dosen atau mampu untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Tetapi ada siswa juga yang lambat untuk menyelesaikan tugas-tugas atau menyerap semua penjelasan yang disampaikan oleh guru atau dosen di kelas. Yang kedua, faktor secara internal siswa itu sendiri adalah motivasi. Kenapa motivasi ini penting? Motivasi itu sangat penting bagi siswa. Karena siswa jika tidak bermotivasi, tentu dia tidak akan belajar secara baik. Baik menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru maupun dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, motivasi siswa itu sangat mendukung menjadi siswa pintar secara akademik. Keinginan untuk belajar dan mencapai tujuan secara akademik itu didukung oleh motivasi siswa itu sendiri. Kenapa? Jika siswa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak bermotivasi untuk belajar, tentu banyak hambatan-hambatan yang akan terjadi secara pribadi. Dia mengingat sesuatu atau masalah-masalah yang dia lakukan di luar atau berpikir orang tua, saudara, dan keluarga sebagainya. Siswa yang bermotivasi tinggi untuk ingin belajar, tentu dia akan terus kejar dalam proses pembelajaran. Waktu guru memberikan penjelasan terkait dengan proses pembelajaran, dia akan serius untuk mengikutinya dibanding dengan siswa yang tidak bermotivasi. Bahasa yang biasa berlaku di
kalangan masyarakat dalam pendidikan itu adalah pendidikan antara harapan dan kenyataan. Kenapa? Pendidikan antara harapan dan kenyataan. Semua orang tua, keluarga berharap bahwa anak itu harus belajar baik dan sukses suatu kelak. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, anak itu dia putus sekolah. Dia sekolah tapi hanya ikut-ikutan dan lambat selesai. Itu disebabkan dalam beberapa faktor tadi, terutama motivasi. Keinginan orang tua anak itu berhasil dalam pendidikan. Keinginan orang tua untuk mendukung anak itu dia sekolah, mampu membiayai dan memfasilitasi semua yang dibutuhkan atau media-media yang diberikan oleh guru, pasti orang tua akan siapkan. Tetapi jika orang anak itu dia tidak bermotivasi untuk belajar baik, tentu mempengaruhi terhadap siswa itu sendiri, sehingga faktor internal bermotivasi itu sangat penting untuk menuju sukses atau pintar secara akademik. Dan yang ketiga adalah disiplin. Justru disiplin ini penting di dalam proses pembelajaran. Kenapa disiplin itu penting? Karena kemampuan mengatur waktu dan fokus pada tugas-tugas akademik. Siswa harus mampu untuk membagi waktu. Kapan saya belajar? Misalnya jam 7.15 sampai dengan jam 1 mereka belajar di sekolah. Lalu guru-guru memberikan tugas. Kapan tugas itu saya akan selesaikan? Tugas itu biasanya ada dua. Ada tugas mandiri maupun ada tugas kelompok. Tugas mandiri misalnya saya akan bekerja di rumah sendiri.